Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan judul konsep dasar sampling. Pada pembelajaran ini tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kita mengetahui tentang pengertian populasi dan sampel. Yang kedua, untuk mengetahui cara pemilihan metode pengambilan sampel. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui prinsip perhitungan sampel. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui teknik-teknik dalam pengambilan sampel. Langsung saja kita akan belajar tentang apa pengertian populasi dan juga sampel. Pertama-tama kita akan belajar tentang populasi. Jadi yang dimaksud dengan populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi itu adalah suatu objek yang memiliki karakteristik tertentu yang akan dipelajari oleh peneliti dan nanti di akhir akan ditarik kesimpulannya. Sudah jelas ya untuk definisi populasi. Selanjutnya, populasi itu dibagi menjadi dua, yaitu populasi finite dan juga populasi infinite. Populasi finite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasinya itu secara pasti diketahui. Misal, jumlah mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas 11 Maret semester 5 sebanyak 54 mahasiswa. Nah, 54 mahasiswa itu jumlah populasi yang secara pasti, maka ini disebut dengan populasi finite. Sedangkan populasi infinite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasinya itu tidak dapat diketahui secara pasti. Misalnya, pasien rawat jalan, poliopsin rumah sakit RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Nah, itu kita tidak bisa ketahui jumlahnya secara pasti. Nah, selain itu, populasi juga terdiri dari dua macam, yaitu populasi sampling dan juga populasi sasaran. Populasi sampling adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan populasi sasaran adalah populasi yang benar-benar dijadikan sebagai sumber data. Contohnya, kita akan melakukan penelitian tentang bagaimana rata-rata tingkat prestasi akademik mahasiswa kebidanan, dan kita hanya akan memfokuskan pada penelitian kita untuk mahasiswa yang aktif di Senat Mahasiswa. Maka, seluruh mahasiswa akademik kebidanan itu dimaksud dengan populasi sampling. Sedangkan populasi sasarannya adalah seluruh mahasiswa kebidanan yang aktif di Senat Mahasiswa. Sudah jelas ya? Berdasarkan sifat, populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi homogen dan juga populasi heterogen. Populasi homogen itu adalah populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlah secara kuantitatif. Jadi di sini unsur-unsurnya itu sama. Sedangkan populasi heterogen adalah populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga kadang perlu ditetapkan adanya batasan-batasan. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel didefinisikan sebagai sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Kapan kita bisa mengambil sampel? Yaitu apabila memiliki kondisi sebagai berikut, yaitu masalah populasi atau biasanya ukuran populasinya itu terlalu besar atau tidak terbatas. Nah, ini peneliti boleh mengambil sampel dari populasi yang ada. Kemudian masalah biaya. Karena biaya penelitiannya terlalu tinggi atau terlalu besar, maka peneliti ini boleh mengambil sampel untuk meminimalisir
biaya penelitian. Kemudian masalah waktu, misalnya waktunya terbatas. Kemudian kita harus segera mengumpulkan. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan sampel ini agar memerlukan penelitian yang lebih singkat. Nah, daripada kita melakukan penelitian pada populasi. Kemudian yang keempat adalah percobaan yang sifatnya merusak. Jadi di sini ketika percobaan itu dirasa sifatnya merusak, maka kita boleh mengambil sampel. Misalnya, kita ingin mengambil darah seorang responden. Tidak mungkin kita mengambil darah semuanya dari responden kan? Pasti kita hanya mengambil beberapa cc saja. Nah, itu disebut dengan pengambilan sampel. Kemudian masalah ketelitian. Jadi di sini juga menjadi satu hal yang penting. Ketika kita mengambil sampel, diharapkan penelitian itu lebih teliti sehingga pengumpulan, pencatatan, dan analisis datanya itu dapat direpresentasikan dengan baik karena ketelitian itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu masalah ekonomis, yaitu apakah kegunaan dari hasil penelitian ini sepadan dengan biaya, kemudian waktu dan tenaga yang dikeluarkan apakah sepadan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti. Bagaimana kita mengambil sampel yang baik? Jadi sampel yang baik itu memiliki kriteria. Nah, kriterianya adalah ketika kita mendapatkan populasi yang heterogen, dengan adanya sampel itu diharapkan responden kita itu homogen. Nah, kriteria sampel ini bisa kita ambil dengan cara kita menentukan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Kriteria inklusi itu artinya menentukan populasi yang akan digunakan untuk menentukan sampel. Jadi kita menentukan kriteria sampel kita itu apa saja. Misalnya umurnya dari sekian sampai sekian, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian penyakitnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian kriteria eksklusi itu adalah menghilangkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi karena beberapa sebab. Nah, jadi tidak ada pada kriteria inklusi, itu disebut kriteria eksklusi. Misalnya, kriteria eksklusinya adalah pasien memiliki penyakit penyerta DM, kemudian jantung, dan lain sebagainya. Atau bisa pasien yang dirasa mengganggu pelaksanaannya, atau karena adanya hambatan etis, atau bisa karena subjek itu menolak sebagai partisipan. Nah, itu beberapa kriteria eksklusi. Selanjutnya yaitu langkah penentuan sampling. Jadi di dalam penentuan sampling terdapat 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu tetapkan luas populasi. Maksud di sini adalah besaran populasi dapat ditentukan atau dibatasi dengan judul penelitian. Contohnya, kita akan melakukan penelitian dengan judul analisis biaya hidup seluruh mahasiswa Universitas 11 Maret. Nah, jika ini dianggap terlalu luas populasinya, karena di sini populasinya adalah mahasiswa Universitas 11 Maret, maka kita dapat menyempitkan judul itu dengan menjadi judul seperti ini: analisis biaya hidup mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi D3 Kebidanan UNS. Nah, di sini berarti populasinya menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi D3 Kebidanan UNS, lebih sempit ya. Kemudian yang kedua adalah kenali kualitas anggota populasi. Nah, peneliti harus melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu untuk mengetahui dan mencermati kualitas dan atau ciri-ciri para anggota populasi. Ini penting dilakukan. Hal ini karena agar peneliti mampu mengambil suatu kesimpulan apakah keadaan anggota populasi tersebut
homogen atau heterogen. Nah, selain itu, hal ini juga bermanfaat untuk memudahkan di dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya, baik dalam upaya menentukan besar sampel atau sample size maupun dalam rangka memilih teknik pengambilan sampel penelitian. Kemudian tetapkan besaran sampel atau sample size. Nah, di dalam menentukan besar sampel harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan tingkat homogenitas dari anggota populasi penelitian kita. Artinya, manakala anggota populasi kita itu sudah cenderung homogen, maka jumlah sampel kecil pun itu sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk mewakili atau merepresentasikan populasi. Kemudian presisi atau keakuratan. Jadi semakin tinggi presisi yang dikehendaki oleh seorang peneliti, maka sampel yang diperlukan juga akan semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah rancangan analisis data penelitian. Nah, jumlah sampel harus menjamin bahwa data yang diperoleh itu akan dapat dianalisis dengan rancangan analisis data baik secara deskriptif maupun secara analisis statistik. Dan yang terakhir yaitu tentukan teknik pengambilan sampel. Nah, di sini teknik sampling adalah salah satu cara yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian. Selanjutnya yaitu besar sampel. Syarat sampel itu dapat dikatakan mewakili populasi jika meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya homogenitas, kemudian tingkat presisinya. Nah, biasanya taraf presisi atau taraf signifikansi alfa itu ditentukan oleh peneliti sendiri. Apakah peneliti menginginkan tingkat presisi yang tinggi atau tidak? Nah, semakin tinggi tingkat presisi, maka jumlah sampel yang dibutuhkan semakin banyak. Kemudian, perhatikan juga rancangan analisis, kemudian alasan tertentu, dan biasanya untuk metode pengukuran besar sampel itu ada banyak. Di sini ibu menampilkan dua, yaitu tabel Crosby dan rumus Lovie. Nanti bisa kita pelajari. Nah, tapi sebelum itu di sini kita akan belajar tentang penentuan syarat signifikansi. Jadi misalnya kita mendapatkan jumlah populasi penelitian kita sebanyak 60. Maka ketika kita menginginkan taraf signifikansinya 1%, itu akan didapatkan sampel sebanyak 55 responden. Sedangkan jika kita memilih taraf signifikansinya itu 5%, maka jumlah respondennya itu semakin menurun, yaitu 51 responden. Dan apabila kita memilih taraf signifikansinya 10%, maka responden yang kita dapatkan adalah sebesar 49. Jadi di sini jelas ya, semakin tinggi taraf signifikansi, maka jumlah respondennya itu semakin besar karena di sini tingkat keakuratannya akan semakin baik.